Welcome to 107.8 MHz Radis FM, the Education and Entertainment Radio. Halo Radisers, balik lagi nih kalau bukan sama the one and only Ike dalam acara Mini Talk Show. Di sini kita bakalan nemenin kalian selama beberapa menit ke depan buat ngebahas tentang urban farming. Mungkin dari teman-teman Radisers udah pada dengar tentang urban farming nih. Jadi, buat para Radisers yang lagi sibuk ngerjain tugas, pekerjaan rumah, dan lain sebagainya, tetap dengerin Mini Talk Show ya. Jadi, tetap stay tune di acara Mini Talk Show. Lima hari sudah ku rindu, tak bisa ku menghubungimu. Kau sedang dengan dirinya, sedang kita rahasia. Kapankah kau ada waktu sembunyi untuk bertemu? Baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Kalau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku menyimpan rasa cemburu, padahal bukan aku yang memilikimu. Sanggup sampai kapankah ku tak tahu. Akankah akal sehat menyadarkanku? Mengapa ku masih menaruh hati? Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku untuk menyimpan, karena bukan aku yang milikimu. Sanggup sampai kapankah ku tak tahu. Akankah akal sehat menyadarkanku? Hai Radisers, I'm back here. Welcome to the Mini Talk Show. Oh ya, aku di sini gak sendirian. Ada partnerku nih. Udah pada kenal belum ya? Pastinya sih belum. Ya sudah, langsung saja kita panggil. Ini dia, Kak Dewi. Hai Kak Dewi, apa kabar nih Kak?
Halo Kak, kabarku baik nih Kak. Aku harap Kak Ika juga baik nih kabarnya. Dan Radisers di rumah juga baik ya di sana. Oh ya, jangan lupa untuk Radisers ini yang ada di rumah tetap jaga kesehatan dan terapkan 3M. Pastinya baik juga dong Kak. Kan kita di sini buat sharing sama Radisers yang ada di rumah. Oh iya, kita hari ini akan ngebahas tema yang unik dan pecah banget. Dimana kita bakal ngebahas tentang urban farming. Menurut Kak Dewi sendiri nih, urban farming itu apa sih Kak? Oke, menarik banget nih Kak kalau ngebahas tentang urban farming. Nah, jadi urban farming itu dapat dikatakan sebagai pertanian kota dan juga merupakan solusi pertanian yang cocok banget buat orang-orang yang tinggalnya di kota. Nah, karena urban farming itu merupakan praktik budidaya, pemrosesan, dan juga distribusi bahan pangan yang ada di sekitar kota gitu Kak. Wah, ternyata di kota juga bisa banget ya Kak Dewi buat nanam tanaman. Walaupun sih lahannya terbatas, ternyata masih bisa ya Kak dioptimalkan untuk kegiatan penanaman. Bener banget nih Kak Ike, penanaman urban farming di sini tuh gak usah diraguin deh, apalagi digunakan sebagai alternatif menanam di kota. Nah, aku mau nanya dong Kak Dewi, kenapa kok harus urban farming ya? Kok nggak yang lain? Nah, ini penting Kak, kenapa harus urban farming? Nah, karena urban farming itu dapat memanfaatkan lahan yang tidak terawat Kak. Nah, kan sangat sayang gitu lihat lahan atau ada lahan yang tidak digunakan gitu. Nah, urban farming ini cocok banget digunakan untuk pemanfaatan lahan tersebut gitu. Selain itu, kita juga bisa menghasilkan sayuran yang pastinya aman dong Kak. Cara kita nanam sendiri, merawat sendiri, jadi tahulah kualitasnya. Nah, juga ada kelebihan urban farming nih Kak. Urban farming ini tidak terlalu memerlukan modal yang begitu besar gitu, karena urban farming hanya memanfaatkan tempat yang ada gitu. Biaya pembuatannya juga cenderung yang lebih kecil, dan kemudian urban farming ini bisa juga menambah estetika. Kenapa bisa gitu ya Kak ya? Karena dengan bercocok tanam seperti itu tuh bisa menambah keindahan gitu Kak di tempatnya itu. Misal kayak di depan rumah gitu, teras gitu Kak. Nah, di teras itu jadi kelihatan lebih hijau dan juga menarik gitu Kak. Nah, kemudian juga yang pertama itu aku tadi bilang kalau misalnya kita nanam sendiri, terus ngerawat sendiri. Jadi kita tahu dong kualitasnya gitu kan. Berarti ini tuh juga kelebihannya itu karena menghasilkan produk yang sehat. Nah, kenapa bisa dibilang gitu? Karena dengan urban farming ini tuh minim banget gitu Kak penggunaan bahan kimianya gitu. Jadi lebih sehat gitu kan Kak. Kalau gitu asik banget dong ya Kak. Kita bisa makan sehat, terus dapat menyalurkan hobi. Lahan juga jadi produktif, dan yang gak kalah penting nih, lingkungan jadi lebih sejuk dan asri ya Kak. Betul banget nih Kak, apalagi ya di keadaan pandemik kayak gini, daripada di rumah bingung mau ngapain, jadinya ya nanam sayur di depan rumah aja gitu. Wah, Kak Dewi ternyata nanam juga nih di rumah. Boleh diceritakan di sini dong Kak, pengalamannya. Kira-kira nih ya, Kak Dewi nanam tanaman apa aja di rumah? Pasti ya, buat para radiser juga pada penasaran nih Kak. Hanya sayuran rumahan aja gitu Kak, kayak mudah ditanam dan juga nggak perlu banget maintenance yang ribet gitu Kak, kayak kangkung, terong, sawi, ya buat sayuran di rumah aja lah Kak. Kalau gitu nggak bingung-bingung lagi nih ya Kak, buat makan sayurnya tinggal petik di depan rumah langsung bisa dimasak. Jadi gimana nih buat teman-teman radisers yang ada di rumah? Tertarik nggak nih buat mencoba urban farming? Nggak harus lahan yang luas, yang penting produktif. So, pasti menghasilkan.
Oke Kak Dewi, gak kerasa nih, udah lama kita ngobrolnya. Iya Kak Ike, seru banget nih bisa ngobrolin hal-hal yang bermanfaat seperti ini Kak. Dan juga bisa menambah wawasan kita loh Kak. Oh ya tentunya dong Kak. Oke, dari Kak Dewi mungkin ada yang ingin disampaikan enggak nih? Sebelum kita mengakhiri mini talk show kali ini. Makasih banyak buat Kak Ike, pesan saja buat Radisers dimanapun berada. Jangan males-malesan, yuk kita manfaatkan lahan di sekitar kita agar menjadi lahan yang produktif. Kita enak makan sayur, seneng pas panen, dan juga bisa memotivasi lingkungan sekitar pastinya dong. Cukup gitu aja sih Kak. Oke, terima kasih kembali untuk Kak Dewi. Buat Radisers yang ada di rumah, sampai jumpa lagi minggu depan. Dan tetap stay tune di Radis FM 107.8 MHz. Serta jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa Radisers. It's a Friday night, I'm looking for a friend. Can't accept the fact that this loneliness won't end. Baby, I'm just trying to get over you, but no, I can't. Swiping to the right on a dating app. Plenty of fish in the sea, I'm trying to hook up. Still can't find someone who's better than you. It is so hard. Then I opened my computer folder and I found there's so many pictures of you. I can't really forget you. Oh, I can't really do. 'Cause in a quiet place I can still hear you talk to me. I'm not alone, I am just kinda missing you. And I'm sorry to be the one that let you down. Please come back, baby. I'm just really missing you. Maybe it's never been too late to want you back. I know that you'll never let me apologize. I should have never let you go, baby. No, I should have never let you go. I try my best to be sane and it's not working well. Explain why voices in my head won't go away. Explain why all these memories are coming back every time I hear your name.
sorry to be the one that let you down. Please come back, baby. I'm just really missing